Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama dua nikmat besar dalam hidup kita, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan hingga akhir zaman. Teman-teman semua, coba bayangkan, kita bangun pagi, buka handphone, buka chat, buka sosmed, lihat status teman, muncul niatan buat komentar. Atau saat kita nongkrong bareng teman, mulut rasanya gatel banget pengen cerita ini itu, sampai menyenggol urusan orang lain. Nah, disinilah peran lisan mulai terlihat. Lisan yang ukurannya kecil bisa jadi jalan kita menuju surga, tapi lisan juga bisa menjadi batu loncatan kita menuju neraka. Kenapa sih lisan itu penting? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mulut dan lidah bukan hanya untuk makan dan berbicara, tapi juga untuk menyebar kebaikan, memberi nasihat, berdakwah, memberikan ilmu yang bermanfaat. Tapi masih banyak manusia yang menyalahgunakan itu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat, standar keimanan kita bahkan diuji dari cara kita berbicara. Maka berbicara baik-baik oke, nggak bisa, lebih baik kita diam. Nah, bagaimana sih peran lisan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, lisan itu bisa menyejukkan hati. Kata-kata yang tulus bisa menyembuhkan luka. Ucapan motivasi bisa membangunkan rasa semangat untuk orang yang mendengarkan. Seperti kalimat terima kasih, maaf ya, atau semangat terus bisa jadi penyejuk hati bagi yang mendengarkan. Nah, sebaliknya, lisan juga bisa memutus tali silaturahmi. Kalimat tajam bisa menghancurkan hubungan yang sudah lama dibangun bertahun-tahun. Bahkan lisan juga bisa menyebabkan konflik keluarga, pertengkaran antar teman-teman, bahkan pertengkaran antar umat. Nah, lisan juga bisa menggugurkan amal ibadah kita. Sebanyak apapun amal ibadah kita bisa hangus jika kita tidak menjaga lisan kita. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Nah, para sahabat menjawab, orang yang bangkrut ialah orang yang tak punya dirham dan harta. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tapi, ia juga mencaci maki orang lain, menuduh tanpa bukti, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka, semua kebaikan yang dibagikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi, dan bila kebaikannya habis, maka dosa-dosa orang itu akan diberikan kepadanya, lalu ia dilempar ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari sinilah kita mulai menyadari betapa lisan yang tidak dijaga bisa jadi petaka bagi kita. Nah, mari kita bahas bahaya utama dari lisan. Yang pertama ada ghibah atau menggunjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan ghibah dengan perbuatan yang menjijikkan, seperti yang tertera dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, janganlah sebagian dari kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah seorang dari antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentu kamu merasa jijik padanya. Yang kedua ada naimah atau adu domba. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga ada kebohongan dan fitnah. Sesungguhnya, dusta itu membawa kepada kefajiran dan kefajiran itu membawa ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, di balik semua bahaya itu, ada juga sisi positif dari lisan. Lisan jika kita jaga dengan baik, maka akan menjadi sumber pahala yang tak terputus bagi kita. Setiap zikir, setiap bacaan Al-Quran, setiap doa, setiap kalimat yang menginspirasi, semuanya dicatat sebagai amal baik. Nah, lisan juga bisa menjadi penguat silaturahmi.
kata-kata maaf, minta tolong, atau sekedar menyapa dengan ramah bisa menjadi awal dari hubungan baik yang penuh berkah. Dan juga lisan bisa menjadi penyebar ilmu dan nasihat. Lisan digunakan para ulama, guru, dan orang-orang yang berilmu untuk menyampaikan kebenaran. Bahkan, lisan kita juga bisa memberikan nasihat yang tepat dan bisa menyembuhkan hidup seseorang. Nah, jika kita ingin lisan kita menjadi sumber kebaikan, maka apa sih yang harus kita lakukan mulai sekarang? Nah, kita itu bisa berpikir sebelum berbicara. Kalau ragu, lebih baik kita diam, bukan karena kita takut, tapi karena berhati-hati adalah bagian dari keimanan. Dan kita juga bisa memperbanyak zikir dan doa kita. Sibukkan lisan kita dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada menggunjing. Lebih baik kita beristighfar dan bersolawat. Dan kita juga bisa menjaga lisan kita melalui komentar yang tidak perlu di media sosial. Jari dan lisan itu setara. Komentar buruk di internet sama besar dosanya dengan ucapan kita di dunia nyata. Dan kita juga bisa melatih diri untuk berkata yang lembut dan baik. Karena lisan yang lembut itu menenangkan jiwa. Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah kelembutan itu ada pada sesuatu, melainkan akan menghiasinya." Hadis riwayat Muslim. Nah, langkah-langkah kecil ini bisa menjadi awal perubahan besar karena lisan kita itu bisa. Saudaraku, menjaga lisan bukan sekedar menahan diri dari berkata kasar, tapi lebih jauh bagaimana kita mengisi ucapan kita dengan nilai-nilai kebaikan, menjadikan lisan ini jalan untuk masuk surga, bukan sebaliknya. Maka ketika kita hendak berbicara, maka bertanyalah pada diri kita, apakah ucapan ini membawa manfaat? Apakah akan menyakiti orang lain? Apakah ini termasuk zikir, ilmu atau doa? Atau apakah ini gibah, dusta atau sia-sia? Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang bisa mengucapkan satu kalimat yang ia anggap biasa, namun karena kalimat itu ia terjerumus ke neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, marilah kita semua berlatih menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita yang kecil ini menjadi sebab kita besar di neraka. Sebaliknya, jadikan ia sebab kita dicintai Allah dan dirindukan surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.